Tes, tes, tes. Habis batunya. Oh, masih kelihatannya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan kepada setiap hambanya. Segala puji bagi Allah yang mencukupi kebutuhan makhluk-makhluknya. Dan segala puji bagi Allah yang menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dibencinya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada kita seluruhnya yang berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersalawat kepadanya, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan lagi pembahasan dari kitab 100 dosa yang diremehkan wanita. Kita akan membahas tentang mendatangi tukang dukun, tukang sihir atau dukun. Perlu kita ketahui, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Hati-hati dengan yang namanya kesyirikan. Perlu kita ketahui bahwasanya mengisahkan Allah ya, ini landasan bagi setiap amal kita. Mengisahkan Allah. Ya, maka tidak boleh seorang mukmin kok dia mengakui Allah itu satu, tapi masih mengharap kepada selain Allah. Ya. Apalagi sampai mempercayai sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk percaya kepadanya. Ya. Amal sebesar apapun, sehebat apapun, jika tidak dibangun di atas tauhid, maka sia-sia semuanya. Sekali lagi, amal sehebat apapun, sebesar apapun, tidak akan menjadi manfaat jika tidak dibangun di atas tauhid yang benar. Maka mengisahkan Allah ini urusan yang luar biasa. Ya. Namun, ya, kenyataannya, ya, yang terjadi di kalangan kita, di sekitar kita, masih banyak saudara kita yang belum paham tentang makna tauhid ini, ya. Belum paham makna tentang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya. Meskipun lisan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Buktinya praktek kesyirikan itu masih banyak. Praktek kesyirikan itu masih banyak. Oh, yang namanya dukun ya masih banyak. Loh, dukun itu ada kenapa? Ya karena kita memberi lapangan bagi mereka, memberikan tempat bagi mereka. Coba kalau tidak diberikan tempat, apa masih ada? Bangkrut nanti. Dukunnya bangkrut. Oh, saya mau dukun tidak cari uang Ustaz. Bohong. Nah, cari apa coba? Nah ini, makanya hati-hati dengan rayuan mereka.
Bahkan rayuan-rayuan mereka dibungkus dengan kalimat-kalimat yang sejuk. Janji-janji angin palsu tentang surga. Maka hati-hati Bu ya. Hati-hati. Buktinya banyak sekali ya masih terjadi kesyirikan-kesyirikan di antara ya kita ini. Nih. Jumlahnya banyak ya, baik dukun asli ataupun dukun palsu. Ternyata dukun itu juga ada yang dukun palsu. Ya. Yang palsu bukan emas saja, tapi juga dukun juga ada yang palsu. Ya membodohi. Intinya apa? Membodohi. Ya, makanya hati-hati ya. Masih banyak di antara kita yang apa? Percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan penglaris, ya. Bahkan itu ada ya, apa namanya? Orang yang sengaja menjual penglaris-penglaris seperti itu. Kalau Anda mengaku beriman kepada Allah, Anda tidak akan mendatangi, mempercayai, memiliki hal-hal yang seperti itu. Karena ini mencederai akidah kita. Ya. Mencederai ketauhidan kita kepada Allah. Sekarang Mbak, sholat, dia sholat, tapi juga percaya sama dukun. Wah ini tidak percaya sama Allah, ini bahaya ini. Kalau ditanya dia Islam, aku Islam Ustaz. Tapi ya percaya kalian menunggui. Nah ini, ya percaya dengan apa? Keyakinan bahwa ada sesuatu yang menyebabkan kesialan. Contoh, mau nginep hotel aja, kamarnya dapat nomor 13. Katanya nomor 13 itu sial. Ya ini pendapat mereka. Kalau kita tidak ada sial, mau Islam mau ngomong ke sial, ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah, maka beda kita dengan mereka adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengadakan tandingan, ya. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah semata. Nah, ini ibu-ibu, ya. Ada yang masih percaya dengan apa? Memberikan sesajen ya pada pohon-pohon besar. Katanya nguri-nguri budaya ya. Nguri-nguri budaya itu bukan seperti itu. Ini saya bicara konteks orang Islam ya. Saya bicara konteks orang beriman, bukan pada sisi kebudayaan. Saya berbicara tentang syariat Islam. Memberikan sesuatu, mempercayakan sesuatu ya pada selain Allah, meminta kepadanya, meminta pertolongan, bahkan untuk menentukan hari pernikahan anaknya saja nunggu dino apik. Ya. Dino bagus itu sebetulnya yang seperti apa toh Bu? Apakah hari di mana kau punya uang? Atau gimana maksudnya? Ya. Ini loh Bu. Makanya kita itu dilarang menimbulkan syak wasangka seperti ini. Mungkin menurutnya Ustadz, hari baik itu yang dia nggak sibuk, saya juga nggak sibuk. Kalau seperti ini nggak apa-apa. Tapi jika kemudian nanti kalau hari Rebo iki kok nggak bahaya, engko yang di apa dadi bojo engko rakur, padu terus. Nah ini keyakinan yang seperti ini berawal dari mana? Kalau dia mengaku dirinya Islam, tidak ada statement yang demikian. Itu nggih. Kalau dia menyebut dirinya Islam, dan saya hanya berbicara tentang Islam saja, ya. Makanya hati-hati, ya, berkedok demikian ini ya. Nih diantaranya apa? Cari berkah. Ini perkara yang berbahaya juga, ya. Perkara yang berbahaya tentunya ya mencari keberkahan dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya. Ini bahaya sekali. Bukan berkah yang didapat, tapi justru dosa. Ya. Jadi perlu nanti di lain waktu kita bahas lagi tentang berkah ini ya. Oke. Ya, jadi mendatangi tukang sihir atau dukun termasuk amalan yang membinasakan. Maka mudah kalau pengen binasa deketi dukun dan teman-temannya. Ini tidak ada dukun, lihat ya. Oh, kalau ada nanti sakit hati. Lihat diomongin terus, ya.
Ini dalam rangka memproteksi kaum muslimin dan muslimat ya, biar tidak terjebak kepada mereka. Ya. Termasuk amalan yang membinasakan dan menghinakan adalah mendatangi dukun, tukang sihir, tukang ramal, ahli nujum. Ahli nujum itu apa, Bu? Tukang ramal dengan bintang ya. Bintang-bintang itu. Kemudian ada meramal dengan omah keong. Jadi dengan rumah kerang itu bisa diramal. Kemudian ada lagi peramal dengan membaca cangkir. Jadi wajahmu dilihat di cangkir. Ya, macam-macam ya. Dan ini mempesona. Ya. Kemudian meramal orang di atas pasir. Meramal dengan pasir. Orang yang meramal dengan membaca telapak tangan. Nah, ini biasanya banyak ya. Ini ditemui di tempat-tempat umum ya, banyak ini. Ya. Ada ketika di pusat perbelanjaan ya. Di mal-mal gitu ya. Kadang ada pembaca tarot ya. Apa namanya itu, kartu itu, meramal dengan kartu. Kemudian meramal dengan tangan ya, termasuk ya melihat tangan ya. Kalau saya dilihat ya, itulah. Wah, iki Ustaz, rezekimu apik. Yen kowe gelem golek duit ya wis suwe. Ya. Nah, ini dibodoh-bodohi saja ndak. Ya. Kalimat-kalimatnya itu menyejukkan. Makanya hati-hati ya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Membaca, oh dilongkas kowe mati. Loh, kok tahu kalau mati? Dari mana dia tahu? Ya, wong dia sendiri ditanyai matinya kapan nggak tahu, Pak. Ya, dia ngomong besok lah, kalau sekarang dibunuh orang. Makanya hati-hati. Ya, ini orang ini, Ustadz, tapi Ustadz maaf ya, saya itu pernah ketemu dengan orang ya, yang dia itu pinter banget Ustadz. Tebakannya bener. Ini siapa yang tidak kagum dengan demikian ya, Bu? Contohnya ketika apa? Ketika dompetnya suami hilang. Ya, dompetnya suami hilang. Suaminya bingung, Bu, cariin toh Bu, di mana toh Bu? Ini toh Bu, ini toh. Lalu istrinya bilang, "Sik Pak, tak golek aneh." Sambil nyekel HP, goleki. Larang goleki sapa toh? Iki aku duwe kenalan wong pinter. Kalau nun sewu nggih, sebutan orang pinter itu sebutan mempercantik dari dukun. Soalnya yang disebut dukun ini rada emosi. Ya. Wong pinter. Ya ini. Kenapa kok disebut wong pinter? Soalnya luwe pinter saka sing teko. Ya kan? Buktinya Anda dibodoh-bodoh ya mau. Contoh kebodohannya apa? Ya, saya ya suruh nyari, cari apa? Ayam dengan matanya yang hitam. Wah, ini rada susah. Apa? Bulunya ya hitam. Terus bingung gimana Mbak belinya? Oh, kamu bingung mesti. Oh ya, itu ada satu orang di sana. Menurut penglihatan saya, wow, tak terawangi neng daerah kono enek bakulan. Ning siji pantangane. Yang nggo tirakat ojo ngenyang. Tidak boleh. Ini gampang wae alamatnya tak tulis ke. Sampai sana bakule ajeng nggih napa to? Nggih tirakat niku. Oh nggih kula enten. Ning niki nuwun sewu le, biasane sing tumbas mriki mboten oleh ngenyang. Nggih ta? Kasih pitik kok rega 2 yuta. Pitik cap apa iki? Ayam cap apa ini? Ya sudah dibeli. Ya. Wong kene susah
golek det angel ngetokke 2 yuta. Sing pinter sapa? Nah ini kembali lagi, sudah karena terbuai ya. Dituruti. Wah ini harus pakai apa namanya lambaran ben mandi. Lambarannya apa, Mbak? Minyak air mata 1000 duyung. Golek siji angel 1000 bayangkan. Ya ada, nanti tunjukin sana, beli sana. Ya minyaknya saja biasa nih sebutane itu. Kembali lagi ya, wong alat-alat mereka. Maka hati-hati ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dengan jerat-jerat seperti ini. Bahkan ada yang penampakannya itu syar'i, Pak. Yang nganggo peci, gitu. Ya ada kan ngono kuwi. Wong jenenge golek masak. Dan biasanya, wah, sana sini nyebutkin namanya. Lalu istrinya bilang sih, Pak, tak takoke wong pinter. Baru ditelepon. Ngopo? Enek perlu mesti. Nah, sudah begitu ya enek perlu wong telepon ya toh. Lah berhubung kita itu sudah kacau pikirannya, maka mudah dipermainkan. Ya. Mudah dipermainkan. Maka ibu-ibu ini maaf ya, kurangi bapernya. Ya. Ojo sering baper awakmu iki. Nanti mudah dipermainkan hatimu. Ya. Sithik-sithik nesu, sithik-sithik putus asa, jangan. Ya. Ini perempuan ini perlu menguatkan diri, ya. Nah, ini jamaah. Lalu tanya, "Mbah, dompetnya bojoku hilang." Aku wis ngerti ya. Jawabannya gitu. Wong belum diberitahu sudah tahu. Ya inilah pemikat berikutnya. Ya, golek ono. Itu di ember hitam, ya, di bawah kolong kasur, di celana hitam, sabuknya coklat. Loh, digoleki yo ketemu coba. Nah terus kalau gitu kamu percaya enggak? Nah ini loh, walaupun sedahsyat apapun ilmunya, jangan sampai percaya dengan mereka. Ya, ini loh Bu, hati-hati ya, hati-hati. Ya Allah ya Rabbi ya. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan percaya kepada para tukang sihir ini, ya. Allahu Akbar. Jangan percaya, ya. Mereka selalu berusaha yaitu menjerat Anda. Sebagaimana disebutkan ya, dalam surat An-Naml ayat 65. Ya. Mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib ini merupakan kekhususan bagi Allah. Ya, maka ini terlarang. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya. Dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Maka tidak usah percaya perkara-perkara gaib kepada mereka. Ya. Dan jangan ragu. Engko tiwas ra percaya ternyata tenanan. Tidak boleh seperti ini. Lah berarti Anda lebih percaya dia daripada Quran. Ya kan? Makanya kalau Allah melarang kita untuk percaya kepada siapapun tentang perkara gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Nabi, kecuali apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, maka selain daripada itu apalagi hanya sesama manusia. Setan. Hati-hati loh. Yang lewat kono kowe engko ketabrak. Ya betul wong kono dalan. Ora hati-hati ya ketabrak. Maka kita gunakan kehati-hatian itu. Ya. Jangan kemudian terus hanya mempercayainya. Pokoknya iya karena takut. Tidak ada, ya. Tidak boleh ketakutan itu muncul melebihi rasa takut kita kepada Allah. Takut itu juga hanya sama Allah.
Sesama manusia tidak perlu ditakuti. Ya. Ini prakteknya memang berat, Bu, tapi harus kita coba. Ya. Nih. Kemudian, ya, mereka mengaku bisa menyingkap segala sesuatu yang tersembunyi. Ngakunya begitu. Ya. Dan memberitahu sesuatu yang akan datang kecuali yang sudah disebutkan oleh dalil syar'i dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ya, kita harus yakin itu. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ada yang tahu umurnya sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Ustadz, dulu ada di TV itu ada seorang peramal meramal artis, kemudian betul-betul mati. Lalu apakah dengan itu Anda percaya kepadanya? Dia bisa mengetahui perkara yang gaib? Lah, tidak semudah itu. Ya, kok mudah mempercaya dengan urusan-urusan yang semuanya tuh apa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari akidah. Ya. Nah, kalau dulu sihir-sihir dulu lebih dahsyat, Bu. Ya. Tidak pegang apa-apa, tahu-tahu keluar kelabang. Ya, pegang pipi, tahu-tahu pipinya keluar apa hewan. Ya, bahkan bisa mengeluarkan apa? Pasir dari genggaman tangannya. Sihir. Ya, sihir, jangan kaget. Ya, ini loh. Nah, kemudian kita lihat seperti itu. Itu belum fitnahnya Dajjal, Bu. Fitnahnya Dajjal itu lebih ngeri. Lihat yang sekarang saja terkagum-kagum. Sampai apa? Bahkan meyakini dia ini orang istimewa. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati. Dalam masalah ini, ya, disebutkan, ya, siapa yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, ya, maka dia telah mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Orang ngerti setan ning ngomongin delok setan. Orang ngerti pocongan ngomongin delok pocongan. Ini dusta seperti ini, ya. Bahaya. Bahaya sekali. Apalagi kalau ada orang, ya, ndak ngimpi ketemu Nabi, ngomongin ngimpi ketemu Nabi. Ini ojo macem-macem perkara ini. Ya. Orang ndak melakukan tapi ngaku-ngaku. Ya, ini bahaya. Dia tidak hanya sedang menipu dirinya, tapi juga menipu Allah. Barang siapa membenarkan terhadap apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada Allah. Hukumnya kafir. Ya, kalau dia sampai membenarkan ucapannya, Pak. Jadi tidak boleh. Biasanya orang itu latah, Pak. Karena yang di depannya itu orang berkuasa. Orang yang menurutnya punya aji-aji. Yang menurutnya di depannya itu orang-orang sekti. Sampai dia ngomong apapun, benar kali, nggih. Nah, nggihmu ini loh. Mengakui kedustaan itu sebagai kebenaran. Makanya kalau ditanya sesuatu aja munggah nggih ning ora kepanggih. Ini gemeske ini. Ya. Kalau ditanya, Mbak gini, heeh toh? Heeh, aja heeh tok. Ini jelas ke hoone apa? Karena ketika kita tidak menyimak segala sesuatu, padahal itu buruk di hadapan Allah, namun kita menyetujuinya, mengiyakannya, maka kita katut dosa. Ya. Contoh, ada seorang perempuan, dia itu ngapusi bojone. Karena yang diajari teman CS-nya, teman baiknya. Kowe yang ditakoni bojoku aku karo kowe lho. Ya iki padha wae. Ora ngapusi ning melu dosa. Ya. Hati-hati. Jangan dukung teman sesat gini, ikut tersesat Anda. Ya. Mbak mau bojoku mbek sampean. Ora iki Mas.
Lah kok ngomongi karo jenengan? Sik tak celuki bojoku lho, kancamu ora ngomong. Loh, dek mau aku karo kowe lali to. Oh, Mas, dek mau ngakon aku ngomong yen engko kowe takon. Dek karo aku lungone padahal ora. Lah ngene, dadi kanca sing jos ini. Tapi besok dimusuhi temanmu, ya ora apa-apa. Kelangan kanca elek ya alhamdulillah. Ya, ingat itu. Karena teman kita juga berpengaruh terhadap keyakinan kita. Makanya cari teman yang benar. Tidak pandang kaya, miskin, tidak pandang. Yang dipandang apa? Akidahnya baik. Yang mengajak Anda selalu apa? Taat kepada Allah. Omongannya juga ngedemke, orang memprovokasi, ngeyem-ngeyem, orang ngapusi, ya. Ini loh. Lah yen koncone kaya ngono kok. Lah piye Ustaz? Kan sudah pantes toh wong ngapusi ketemu kanca sing gedabrus ngono kuwi. Ya, bahasanya gitu ya. Orangnya ya sepaket, makanya, Bu, ya. Makanya kembali lagi ya. Jangan ambil orang yang berdusta sebagai teman Anda. Nah, oke, ya. Al-Baqarah 102. Di situ disebutkan wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan siapa? Apakah itu sihir? Bukan. Ya. Ini mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Makanya kita ini manusia biasa. Ora usah tretak-tretek golek mukjizat. Ya, salat wae sing bener, taat wae kepada Allah. Jangan bermaksiat, itu sebaik-baik jalan buat kita. Ya. Saking pengen entuk mukjizat, ono topo. Ya, nang pinggir rel. Ya, golek apa? Pak, ini loh, buat apa? Tidak bermanfaat gitu. Wis topo, ora salat, lawakmu piye iki? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya. Hati-hati. Hati-hati. Beda kita itu dengan para nabi, para rasul itu beda. Ya senjata kita apa? Ya takwa kepada Allah. Yang dengan ketakwaan itu kita dijauhkan dari segala bentuk sihir dan lain sebagainya. Ya, begitu. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sabdakan, "Man ata kainan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barang siapa mendatangi dukun, Ustaz, aku ya ora mendatangi Ustaz, cuman duduhke padha wae. Ustaz, koncoku ki lho, cari temen, dia tiba-tiba mampir ke kampungku, ketemu aku, kemudian tanya alamat Mbak, ngerti nggone mbah iki. Sedangkan kita tahu dia adalah seorang dukun yang didatangi kecuali tidak lain hanya untuk meminta pertolongannya. Maka ketika kita menunjuki rumahnya, Anda termasuk orang yang memudahkan dalam kemaksiatan. Hati-hati. Wah, kok ngeri ya Ustaz? Lah ya, terus piye Ustaz? Ya wis ngomong, piyelah alasannya? Kan jenengan ngalesi anak ra iso dolan. Apa ngalesi bojo ya? Kan pinter jenengan alasan itu. Ojo pekewuh kalau soal-soal maksiat itu. Ustaz yen ra engko ra tak dudoi engko wonge mesake. Lah mesake kok melihat dia terjerumus ke situ, lebih mesake lagi. Maka kita tolong dengan menyadarkannya, "Mbak, kok kowe golek iki ngopo? Iki dukun lho. Arep rono ngopo?" Lah piye? Aku arep njaluk tulung sapa neh? Jaluk tulung Gusti Allah no. Wong Islam wis kok ning ora mandi-mandi lho.
Ini loh, Bu. Ini loh, berbahaya sekali ini. Wes aku terno, maaf, aku raiso, dilarang agamaku, selesai. Allah, Dek, kowe ya sombong. Ora apa-apa. Tidak apa-apa. Dianggap sombong karena kita beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak apa-apa. Dianggap memutus tali silaturahim padahal kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ora apa-apa. Ora mbok kenale ora apa-apa kok. Apa meneh yen ancamane sok ben kowe ngene iki aku, sok ben mati ora tak kuburke. Ora apa-apa. Wong sing mambu ya dirimu ya, Pak. Gitu loh. Jadi jangan takut dengan perkara-perkara seperti itu, jamaah. Jangan takut. Ya. Ancaman manusia itu tidak ada apa-apanya. Takutlah kepada Allah. Ya. Yang dengan rasa takut itu banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah mempercayainya apa yang diucapkannya maka telah kafirlah dia. Ya. Percaya omongannya dukun. Ya. Ini, Ustadz, saya itu ditebak, istilahnya ditebak gitu. Bojoku sok mbeni saka pinggir laut, nelayan aku berarti. Lah kok ya percaya, nggih mboten. Lah ya wis. Ya. Ya wis. Lah Ustadz, tapi Ustadz, bojoku saiki kok pesisir ya, Ustaz. Lah terus apa kowe arep ngomong kuwi bener? Wong kuwi ngerti perkara gaib, bukan seperti itu. Ya. Mereka diberikan lisan sekali benar, bukan berarti berikutnya adalah kebenaran yang harus dipercayai. Dari 100 perkataan, 1 benar, 99 dusta. Maka hati-hati, ya. Hati-hati. Ini ngomong ke dukun kok langsung panas yuk. Sumuk soalnya Ustazah ya sumuk, Masya Allah. Iya. Terus kok ayo Ustaz, iki roh-roh dukun iki teko kabeh iki. Nggak usah ngenek-ngenek ya. Nah, dari sebagian istri Nabi diriwayatkan bahwa ia katakan Rasulullah bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa mendatangi seorang tukang ramal dan dia mempercayainya, menanyakan kepadanya satu hal, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Ini wong-wong ciloko ini malah tahu hadis ini, wah ya beneran ya Ustaz ya, iso leren 40 dino kok. Ini orang luka hatinya, ya seperti ini. Kalau naudzubillah min dzalik, kita melakukan khilaf dengan bertanya kepada tukang ramal, bertanya saja ya, tanpa mempercayainya. Bertanya saja bisa menyebabkan sholatmu 40 hari tidak diterima. 40 hari tidak diterima. Lantas apakah kemudian Anda itu diem saja nggak sholat gitu? Bukan. Teruslah bermohon kepada Allah. Teruslah sholat, biar tidak semakin parah dosa kita. Ya, walaupun tidak diterima, mintalah kepada Allah keridhaan. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara seperti ini, ya harus kita hindari. Agar apa? Kita tidak terjebak pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nih. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sihir dengan segala macam bentuknya, baik pelet ya, sihir ataf ataupun sihir sarf, membikin benci. Ini dua-duanya termasuk dosa yang besar dan bahaya yang paling dahsyat. Bagaimana Ustadz hukumnya? Membuat suami takluk bertekuk lutut kepadaku dengan cara dukunisasi, ya, dengan cara melet. Ya dengan rasa melet itu sayu, ya Pak. Oh melet wae bahaya ya.
Ini jamaah yang dirahmati Allah. Sihir, Ustadz, bagaimana hukumnya? Ya, ini biasanya loh ya. Sihir-sihir itu ya dicampur dengan apa? Suruh nyampur dengan masakannya. Dikasih garam. Nyo, ben bojomu takluk, gua angger masak nganggo uyah iki ya. Gua angger bojomu angger iki ngombe gula kayak ana iki. Ben manise kelingan awakmu terus. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dicintainya seorang wanita oleh suaminya itu juga dari berbagai macam perkara. Termasuk ketika Anda menjadi wanita solehah, pasti cinta suamimu. Ya. Kalau dipandang menyenangkan, ya. Nyenengin enggak jenengan, Bu? Tergantung yang memandang, Ustaz. Apalagi kalau habis diberi uang, saya nyenengin banget. Gara-gara tidak keturutan keinginannya, jadi tidak nyenengin. Ya, ini bahaya. Makanya disebutkan. Siapa? Ya. Wanita. Ya. Wanita itu dikatakan baik salah satunya ketika apa? Ketika dilihat suami menyenangkan. Itu saja. Tapi itu amal yang berat ternyata. Tidak di semua kondisi Anda bisa menyenangkan. Begitu mboten? Nggih mboten. Tidak di semua kondisi. Apalagi ketika apa? Suamimu sakit. Suamimu sakit, lama nggak ngasih uang, kebutuhan lahir batin terabaikan, isinya cuma nangis, weh, jelei gitu. Makanya setan itu masuk. Mas, urip pisan. Ya sajane ya dilap, ya didulang, tapi ngomelnya ini. Ya, hati-hati ini. Saya tidak mengatakan kemudian suami tidak berbuat seperti itu. Suami ya ada. Ya. Tapi ini yang kita bahas adalah muslimah. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk memisahkan antara suami dan istri. Dosa besar. Ya. Daripada Anda sibuk memisahkan, ya, karena aku cinta lelaki itu. Ya kalau cinta, ya ngomong saja, aku cinta sama kamu. Wong ngomong soal cinta itu nggak terlarang, asalkan kita tahu posisi kita. Ya, sampaikan saja. Kalau Anda malu, sampaikan orang lain, bilang ya ke dia kalau aku sayang sama dia, mau nggak dia nikah sama saya? Wani orang yang menunggu. Kebanyakan nggak berani karena apa? Pengen coba-coba, pengen main-main dengan syahwatnya, gitu loh. Apalagi yang puber kedua, puber ketiga, keempat, ketujuh mungkin ya. Ini hati-hati dengan itu semua. Ya, hati-hati dengan itu semua. Ya, ini kan ketok aku. Ya, nyalakan sudah gelap ini. Ya. Nah. Jadi ini termasuk perkara yang dahsyat. Apalagi sampai memisahkan antara suami dan istri. Dan dia berbangga dengan ini semua. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya dia bisa menikah, tapi ingat dia punya raganya, tapi tidak hatinya. Dan ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya itu gampang kok kalau ada orang ngomong Ustadz, aku seneng sama Ustadz, tidak apa-apa seneng kok. Berbuatlah yang baik, berdoalah kepada Allah, dan semoga nanti di surga ketemu sama saya. Kalau di dunia nggak mungkin, cintaku hanya untuk istriku, selesai. Ya. Allah tenangnya Ustaz, nah ini cuma itu ibu-ibu. Ya. Nah memang seperti itu. Ya. Memang nikah 1, 2, 3, 4, ya itu boleh. Tapi ulama menyarankan kalau nggak bisa ya satu saja. Hisabnya sudah terlalu berat. Ya. Ini saya bukan menjegal yang mau nikah lagi Pak. Tidak apa-apa Pak. Tak nikah akhir apa-apa. Tidak masalah. Cuman hisabnya di hadapan Allah.
Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bukan tentang uang, tapi tentang bagaimana mengenal Allah. Bagaimana menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai jalan yang ditempuhnya. Bukan tentang syahwat, karena syahwat seiring nafsu, seiring umur akan segera menghilang dan diganti dengan pertanggungjawaban. Maka ini semuanya tentang tanggung jawab kepada Allah. Ya. Lah Ustaz pengen lah, ya pengen. Tapi itu tadi kemampuan jamaah. Ya. Makanya alhamdulillah dengan istri, dengan anak yang Allah karuniakan kepadanya, ya, yang menjadi qurrata ayun, ya, yang menjadi perhiasan di mata kita. Maka bagaimana kita akan menyia-nyiakannya? Ya. Pernah Bu, ada seorang ibu-ibu tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saya benci kepada menantu saya karena dia menikah kembali? Tidak boleh. Wong menikah lagi itu perintah juga, betul nggak Pak? Loh, betul ini, suaminya siapa ini? Ya, betul. Ya, menikah lagi itu juga perintah. Kalau engkau tidak menyetujui itu, yang kau musuhi itu syariat Allah. Hati-hati Anda. Ya, hati-hati. Nah, saya ngomong gitu. Lah Ustadz, ini tuh karena menantuku itu tidak mau nafkahi anakku. Nah, ini lain lagi. Makanya ibu-ibu kalau tanya, tolong yang komplit. Jangan sepotong-sepotong. Nanti saya juga menjelaskan juga berdasarkan pertanyaan, gitu loh. Ya. Jadi urusan perkara-perkara seperti ini, ya, kalau memang diperbolehkan syariat, jangan sekali-kali menentang. Ya. Toh kalaupun kita tidak mampu, ngomong saja. Maaf Mas, aku belum mampu syariat yang satu ini. Ya. Nah, kalau kamu mau nikah, ceraikan aku, sebab aku belum bisa. Seperti itu, jangan nangsi grundel wae. Aku ikhlas kok, ning bendino nangis. Aku ikhlas kok, tapi bendino ngeluh. Soal mabit dipermasalahkan, soal nginep di. Nah ini, bentar ini kok malah bahas ini ya? Ini tadi tidak bahas ini ya? Kok malah bahas bujurnya? Ya Allah ya Allah, memang masalah itu luar biasa kok ya. Nah, ini kembali lagi. Akhirnya apa? Pergi cari dukun. Biar apa? Itu, aku anyel karo fulan sama fulanah ini. Kok dia itu ketok pasangan serasi, pisahno. Bayangkan itu. Pisahno, bayangkan itu. Kalau sampai dia mempercayai kata-kata dukun itu, kalau dia sampai mempercayai, hati-hati sekali. Bisa-bisa jatuh kepada kufur. Bisa-bisa jatuh kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya saya bilang sama istri saya, ya, kowe ndonga sing kenceng, sing kuat, sing yakin. Sebab apa? Bisa jadi, ya, suamimu yang tidak pernah kau doakan ternyata menjadi bagian doa dari wanita lain. Hati-hati ya. Loh iya. Lah bojo ora tau diopeni. Pokoknya golek det kana mulai yang godet. Enggak boleh seperti itu. Ya. Dan ini ada toh Ustaz? Ya ada seperti ini. Makanya kami sampaikan, mumpung banyak yang melihat, mumpung banyak yang mendengar, agar menjadi koreksi bagi kita sama-sama, agar menjadi muhasabah bagi kita sama-sama. Oke, ya. Disebutkan ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah kalian 7 hal yang membinasakan. Ada yang bertanya, apa sajakah itu? Ya Rasulullah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yang keempat memakan harta riba. Nih, al-mubiqat, yang menghancurkan, membinasakan. Ya. Kemudian lari saat perang, melarikan diri saat perang. Ya. Memakan harta anak yatim. Kemudian menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina.
menuduh wanita yang berbuat baik, yang baik perbuatannya dengan tuduhan berzina. Tidak boleh. Ini termasuk yang membinasakan. Termasuk memakan riba. Ya. Makanya riba itu bahaya. Ya toh. Sekarang ada pinjol-pinjol itu ya, yang bikin benjol itu loh. Ya, pinjol yang bikin benjol. Karena tidak ada kebaikan sama sekali. Riba itu bungkus apa saja tetap riba. Ingat itu. Dan segala yang haram tetaplah haram. Jangan mencoba mengatakan itu halal. Sebab sudah dikatakan itu haram. Ya memang kalau sudah butuh uang ya sok brut. Ya, gelap. Anak belum bayar syahriah 4 bulan. Rumah yo kontraannya habis. Kemudian apalagi ini sakit, butuh biaya, ya Allah. Ya. Datang godaan-godaan itu, ya. Godaan-godaan ini loh, yang kemudian mengguncang iman kita kepada Allah. Saya bilang ibu-ibu, ya saya bilang kita ini diuji oleh Allah dengan perkara yang kita cintai dan kita sukai. Ingat itu. Kita pula diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kita takuti. Namun ingatlah satu hal, Allah tidak pernah menempatkan kita pada posisi di mana kita tidak bisa melalui ujian ini. Pasti bisa. Makanya Allah itu sayang sama kita. Ya, Anda diuji dengan apa? Hartamu diambil orang. Cinta sama harta enggak, Bu? Yo cinta, yo seneng, Ustaz. Ya, jangankan harta, rotiku digondol wong nesu. Oh, masa harta. Iya. Maka kita itu diuji dengan segala yang kita cintai. Diuji dengan segala yang kita takuti. Diuji, namun ingat, Allah tidak akan menempatkanmu pada posisi di mana kamu itu nggak kuat dengan ujian itu. Pasti kuat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bola bali itu ujian. Ini tak pikir bola bali ya lolos ya. Meskipun berlinang air mata. Meskipun harus menjual sesuatu, pasti lolos. Ya. Nah, inilah keyakinan ibu-ibu. Ya. Makanya sebisa mungkin ya kita berhenti dari melaksanakan perkara-perkara yang membuat kita hina di hadapan Allah. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala bentuk perkara-perkara yang mubikot ini, yang menghancurkan ini, jangan sampai diterjang. Ustaz, kalau dulu saya termasuk orang yang ikut riba, ya sudah. Dulu, sekarang jangan. Ya. Lah Ustaz, sekarang masih utang itu Ustaz, ya selesaikan. Ojo mogok terus bayar. Ya, wah ora oleh riba haram, ora tak lunasi. Nanti kena hukum nanti. Ya. Selesaikan, tidak usah apa? Tidak usah hubungan lagi. Lah piye Ustaz? Tapi biasanya yang kurang telu kok nyaruk. Mudeng nyaruk enggak? Memperbarui. Iya. Nah, ini Bu, ini kurang 3 loh ya. Terus kita berikan kelonggaran, nanti mau ngambil berapa lagi loh. Apa meneh sing nawani wong bagus-bagus ngono kae. Gitu. Nah, ini bahaya ini. Ya Pak, bahaya sekali. Makanya kemudian yang ya Allah, kok ya maaf ya, sebutannya itu indah loh, bunga, flower. Alhamdulillah, hujan ini. Alhamdulillah, ya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, ya. Masya Allah, ini momentum istimewa ya. Hujan di tempat yang baik, di momen yang baik. Yang punya hajat nanti minta sama Allah. Ini momen-momen terkabulnya doa, ya. Anda berdoa sambil bermajelis, ya. Insya Allah keberkahan majelis ini akan semakin mendorong, memudahkan terkabulnya sebuah doa. Ya, insya Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, la yadkhulul jannah mudminun khamri, wala mu'minun bisihrin, wala qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga 3 orang. Siapa 3 ini? Pecandu homer. Tidak akan masuk surga 3 orang ini, pecandu homer. Ya.
yang mempercayai sihir, yang kedua. Kemudian yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi ini 3 perkara yang insya Allah kalau kita istiqomah menghindarkannya, kita insya Allah ya diselamatkan oleh Allah. Ustadz, suami saya seorang pemabuk. Saya sudah nggak kuat. Kira-kira boleh nggak saya meminta khulu, meminta cerai? Boleh? Boleh. Boleh. Tapi ya, kalau kamu nasihati dia dulu, ya, kalau kamu ajak dia dulu untuk baik, ya, syukur-syukur Anda menjadi hidayah bagi dia, syukur-syukur, ya. Tapi kalau sampai Anda sudah nggak betah dan nggak ingin, ya boleh saja, ya. Cuman pada beberapa orang ketika tanya ke saya, gimana Ustaz, apakah saya termasuk orang-orang yang tidak mencium baunya surga? Karena apa? Meminta cerai dari suami saya. Tidak mencium bau surga bagi seorang wanita itu ketika apa? Ketika cerai tanpa alasan syar'i. Tapi kalau kenapa? Kalau ditinggal mabuk, ditinggal medok, ditinggal apa lagi? Berzina. Boleh dia, boleh. Ya, boleh. Tapi tak pikir-pikir Ustaz, tak kayak kesempatan meneh. Ben dia sadar. Ya ini juga boleh. Ya, syukur-syukur dia sadar, dia berhenti dari maksiatnya dan sama-sama mengarungi bahtera kehidupan di atas Islam. Ya, ini ya enggak apa-apa. Saya dulu diparani sama perempuan. Tak. Alhamdulillah. Ya. Saya kira leren ya, kiwasawu alhamdulillah. Ini dari subuh soalnya belum leren, Pak ya. Ini alhamdulillah sambil nunggu hujan reda ya. Ini Masya Allah ibu-ibu ya. Boleh seperti itu, boleh ya. Tapi ingat ya, saya didatangi perempuan pakai kacamata hitam itu ngomong sama saya, ngomong ya. Sebentar toh, kamu ini kok ndak punya aturan loh. Ngomong karo gurune kok ngau kacamata ireng. Buka itu. Ndak usah nanti aku malu. Ndak apa-apa. Bukaan. Ternyata betul dibuka gini matanya biru sebelah. Terus tak suruh pakai lagi. Kenapa? Diajar suaminya. Diajar suaminya. Tapi ya itu, setelah 1 jam ngobrol sana sini, tanya hukum syariat yang gimana, keputusannya apa? Aku akan bersabar dulu, Ustaz. Ya, bersabar dulu. Tapi ingat, orang yang bersabar dengan alasan anak, aku mempertahankan ini semua demi anak. Jangan demi anak susah dirimu. Kalau demi Allah itu lebih utama. Kok demi Allah gimana? Iya, aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hidayah bagi dia. Itu pengharapan yang tidak sia-sia. Tapi kalau demi anak, awakmu ajur. Enggak. Ya. Tapi kalau demi Allah, Anda ditolong oleh Allah. Makanya niat ini hati-hati. Ya. Loh anak. Kalau memang dia sudah dikehendaki, dia lahir dari orang yang broken home, dari orang tua yang putus, apakah kemudian dapat dipastikan dia akan memiliki agama yang buruk? Belum tentu. Bisa jadi dia lepas dari ayahnya, dapat ayah tiri yang soleh. Bisa jadi enggak? Bisa. Makanya jangan untuk anak, untuk Allah. Tibamu ditulungi, jatuhmu dibangunkan Allah, lemahmu dikuatkan oleh Allah. Ini loh. Ya. Nah ini, makanya kan dalam kitab Riyadhus Shalihin ya disebutkan innamal a'malu
Ini ya segala sesuatu itu Ustaz, tapi ya nuwun sewu ya Ustaz ya. Aku ya gelo kok. Gelone ngopo? Lah bareng tak pegat dadi soleh. Ya aja gelo, ya. Ya enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Berarti engkau akan mendapat yang lebih soleh lagi. Kan gitu. Lah sing sebetulnya sing ra cetha ya aku udah sadar. Minimal kamu dapat kesadaran. Ya. Jadi ini perkara yang kompleks sekali. Maka kita tidak bisa menghakimi satu sisi, harus tabayun, ya, dudukkan. Kita lihat niatnya seperti apa, pengennya seperti apa. Jangan semua menurut kita. Yang menghancurkan apa? Menghancurkan diri kita apa, Bu? Prasangka buruk kita. Ya, yang menguatkanmu prasangka baikmu. Maka jangan sekali-sekali engkau mendahului takdir Allah dengan prasangka burukmu. Ingat itu, ya. Wong takdirnya Allah baik kok. Meskipun menurutmu itu enggak baik. Karena apa? Susah, mengundang air mata, kehilangan. Tapi ini yang terbaik untukmu menurut Allah. Ya, ini loh. Jadi, Masya Allah ya. Allah itu maha baik. Dan jangan mendahului takdir Allah dengan prasangka buruk kita. Ya. Baik. Ya. Mempercayai sihir yang kedua ya. Tidak akan masuk surga pecandu khamar. Kemudian yang mempercayai sihir, percaya, datang nih jangan percaya. Ustadz percaya itu apa? Harus tatap muka? Enggak. Satu kali, jenengan pengen lotek gadu-gadu, ya, pengen lotek gadu-gadu. Datang ke tempat rujak lotek gadu-gadu. Anda makan di situ, sambil makan itu kamu lihati pincuknya. Ya. Di situ tertulis zodiak kamu, ramalan bintang minggu ini. Wah, apa ki apik iki? Daunnya disingkirke, kertas Qur'ane dilihat. Taurus, wah ya aku iki. Aku iki. Rezeki minggu ini akan lancar jika Anda berusaha. Betul ya? Percaya kita dengan itu. Wah, berarti aku kudu ngene iki. Ramalan bintang. Wah, ini menurut ini. Wah, iya ya, berarti aku keliru. Sampai Anda mempercayai ini, hati-hati. Keimanan Anda terkoyak. Ustaz, tapi kalau membaca tok dihukumi haram. Karena apa? Agar kehati-hatian kita tidak terjebak kepada kesesatan yang lebih sesat lagi. Makanya wis ora usah golek-golek opone primbon Jawa. Apa primbon apa kuwi jenenge? Ramalan apa kuwi jenenge? Ya wis kuwi lah. Kita maaf ya, kita bukan berbicara budaya. Kita berbicara Islam, syariat Islam, selesai. Ya. Nanti kalau bicara budaya itu lain lagi, itu kepercayaan monggo. Wong kita dihisab atas apa? Dosa kita sendiri ya. Perlakuan kita sendiri. Makanya luruskan diri kita. Mudah-mudahan dengan lurusnya diri kita memberikan pencerahan pada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 2 ya. Mungkin ada pertanyaan? Sebentar, ya silakan. Iya, Bu. Iya, wis yo ya sakarepmu. Iya, udah usah